Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami ini Inspirasi Bisnis. Kita akan membahas tentang bisnis kuliner khususnya di Batam. Nah, telah bersama kami di studio dari Batam CSE MNLP. Beliau adalah Ketua AMA Batam. Saya sapa dulu narasumber yang semangat dan luar biasa, Pak Asral Purba. Apa kabarnya pagi hari ini, Pak? Selamat pagi, Pak Siandiet. Luar biasa hari ini di Batam cerah ya, sebagaimana biasa karena udah lama nggak hujan ini Batam. Dan so far so good, Pak. Jadi hampir dalam 1 minggu panas juga, Pak. Cuaca panas. Boleh dikirim-kirim ke sini, Pak, hujannya, Pak. Semoga. Ya, semoga juga nanti ini saya mengucapkan yang sibuk ya, mengurus organisasi, mengurus kegiatan-kegiatan, bahkan di kegiatan di kampus ya, Pak Asral ya, juga di beberapa kegiatan ya. Dan pagi hari ini sahabat Tribuners kita akan sharing tentang bisnis kuliner di Batam ya. Tentunya bersama pakarnya nih, Pak Asral di bidang manajemen, dan beliau juga sangat aktif di organisasi, dan sehingga diskusi yang menarik tentang kuliner Batam, khususnya teman-teman sahabat Tribuners yang ingin menikmati, merasakan kuliner di Batam. Bisnis kuliner bisa sebagai pembelajaran ataupun partnership di luar Batam. Nah, berbicara tentang Batam ini menarik ini, Pak Asral nih. Saya sempat saya ke pulau-pulau itu, ada Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Batu, lewat Sekupang, Pak ya, lewat Sekupang. Ya, betul. Dan kemudian kalau mau ke Singapura ya, lewat Pelabuhan Feri Harbour Bay ya, Pak ya, masih Harbour Bay masih asik itu di Malaysia. Dan ke Singapura itu rame itu, Pak, rame sekali. Dan kalau ada pelabuhan sehingga ke tempat wisata itu asik, Pak ya. Ada pantai, banyak kapal feri ya, Pak ya. Batam memang salah satu surganya wisatawan dan kuliner, Pak Asral ya, Pak ya. Pak Asral, sebelum kita lanjutkan ke aja, Pak ya, karena pandemi kemudian kemudian sosial media, TikTok dan sebagainya, Instagram, merubah banyak cara berbisnis, dan kemudian kita bisa tahu berbagai ragam kuliner ya, Pak ya. Apalagi sekarang didukung dengan 1x24 jam, Pak. Jadi yang kita bisa nikmati kuliner dimanapun di seluruh Indonesia dengan sistem logistik yang sangat mendukung. Lebih detail ya mengenai Pak Asral dan Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Batam. Pak Asral silakan, Manajemen Indonesia Chapter Batam. Maupun di kegiatan-kegiatan di Kota Batam. Silakan Pak Asral. Baik, terima kasih Pak Siandiet. Selamat pagi rekan-rekan Tribun Medan ya.
Saya Asrar Purba, saya Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia BPC Batam. Nah, BPC Batam dari AMA Indonesia ini sebetulnya sudah lama sejak tahun 2000-an sebetulnya kita aktifkan kembali sekitar tahun 2015, ya 2015 baru kita aktif kembali. Nah, sejak itu diaktifkan kembali dan sejak itulah saya menangani Asosiasi Manajemen Indonesia BPC Batam ini. BPC itu adalah Badan Pengurus Cabang Batam. Nah, anggotanya memang tidak terlalu banyak ya. Yang tercatat itu hanya sekitar 50-an anggota. Namun dari 50 itu kalau dalam kegiatan kita yang aktif ya kira-kira setengahnya lah, 25-an orang saja. Batam umumnya bergerak di bidang pendidikan ya, khususnya di pendidikan. Batam juga adalah dosen di beberapa perguruan tinggi di Batam, khususnya dosen bidang manajemen. Nah, inilah kegiatan kalau di Batam itu dulu kita itu selama sekitar hampir 5 tahun setiap hari Rabu itu kita siaran di Batam FM ya, siaran khusus tentang konsultasi manajemen. Jadi kita membahas semua hal-hal apapun yang pendengar radio. Seminggu sebelumnya mereka berkirim ke kami dan minggu depannya akan kami bahas tentang permasalahan manajemen. Nah, itulah kira-kira kegiatan begitu Pak Siandiat. Kalau saya sendiri ya, selain saya menangani, saya ada satu lembaga yang namanya NLP Consultant ya, Nada Lingua Prakasa, bergerak di bidang training, khususnya bidang manajemen, juga motivasi, dan lebih banyak kalau sekarang ini menangani speaking, gitu Pak. Jadi sebagai coach, pelatih, konsultan, dan trainer ya Pak ya, di Publi dan di apa juga ada in-house training ya, khususnya di bidang komunikasi Pak. Luar biasa. Komunikasi juga industri bisnis maupun di manajemen. Komunikasi yang baik semuanya akan berjalan dengan lancar, adem ya Pak ya, adem, dan kemudian tujuan juga dapat tercapai dengan baik dan semua orang juga happy terhadap achievement yang kita dapat ya Pak ya. Nah, komunikasi ini adalah sesuatu yang memang harus dipelajari dan Pak Asral sudah kita kalau kembali cerita sharing sedikit tentang bisnis kuliner ya Pak ya, khususnya di Batam. Nah, Pak Asrar juga saya yakin, saya percaya itu banyak pasti melakukan coaching atau training ya di banyak perusahaan-perusahaan termasuk bisnis kuliner. Kalau Bapak melihat seperti makanan khas di Batam, dan kemudian apakah ada chain-chain seperti internasional yang masuk itu menjadi favorit, karena kan Batam ini kan dekat dengan Singapura Pak kan, banyak beliburnya ke aspek kuliner ini berkembang sangat luar biasa. Ada
banyak aspek tourism internasional seperti Singaporeans, dan kemudian dari luar kota dan masyarakat Batam sendiri. Ini Batam ini kan sungguh sangat variatif dan majemuk ini Pak. Trennya seperti apa Pak? Baik, kalau kita lihat secara umum ya Pak Jan, ya, dari mancanegara ya. Malaysia. Ini karena price ya Pak ya, karena price sensitif. Mereka mengatakan, saya bertanya kepada beberapa wisatawan yang dari luar negeri, dan khususnya dari Singapura dan Malaysia, kenapa sih kok suka datang ke Batam hanya untuk kuliner? Mereka bilang, wow, you tak tahu, dia bilang. Kami kalau di Singapura, dia bilang, itu untuk makan itu paling tidak 10 ya, kira-kira ya 100.000. Jadi sepertiganya saja dari biaya kuliner kalau dibandingkan dengan di negara mereka. Makanya Batam menjadi daerah yang sangat menarik untuk kuliner, Pak. Itu ya. Kalau dari sisi varian makanan ya, datang ke nggak perlu sebut judul sop ikannya ya. Ikan bawal itu Pak ya? Iya betul Pak, betul. Itu top Pak, top Pak, top. Ada steamnya ya. Iya. Semua orang datang ke Batam pasti datang ke sana. Cuma yang unik Pak, mereka setahu saya itu tidak melakukan penjualan di online Pak. Oh. Dan masih tetap cabangnya di Batam. Nah, jadi saya bilang ya, kalau makanan itu luar biasa, orang sudah tidak peduli lagi dengan yang lain-lain. Gitu. Ya. Ikon kulinernya Batam saya bilang itu sop ikan ya. Kemudian ada lagi ya ciri khas lokalan Batam itu yang kita sebut dengan mie tarempa. Yang ada di wilayah ciri khas itu mie-nya itu dia bilang ada namanya mie lembab. Mie lembab itu kalau orang Jawa bilangnya itu apa ya? Dia setengah berkuah aja. Jadi kuahnya cuma sedikit gitu. Namanya mie lembab. Itu sangat terkenal di Batam. Sangat terkenal. Dan secara harga juga sangat memadai, sehingga dua ikon kuliner menarik Pak. Menarik. Ya. Nah, kalau wisatawan mancanegara Pak, bagaimana? Ya. Seperti kalau teman-teman saya kan, saya sering beberapa waktu lalu kan ada sering ke kunjungan ya Pak ya, ke Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Balai Karimun, sampai ke di Sekupang itu bisa saya sampai ke Kepulauan Meranti Pak, Selat Panjang Pak. Betul. Saya menikmati bagaimana kapal feri itu, dan dan banyak Pak pulau-pulau yang weekend dan kemudian untuk menikmati kuliner, dan bahkan kuliah juga banyak ya Pak ya, selain ke luar atau ke Jakarta, banyak kuliah di Batam juga Pak, termasuk weekendnya di Batam. Batam ini tempat wisatawan dekat pulau-pulau di sekitar itu banyak juga. Sekali Pak. Ada yang unik juga.
ada satu namanya itu saya nggak berani sebutin nama tempatnya ya, nama restorannya. Tetapi dia menjual itu namanya tuh teh tarik Belakang Padang. Belakang Padang itu adalah nama satu pulau yang hanya kira-kira Batam dari Sekupang. Dia bikin usaha kuliner di Batam karena di tempatnya sangat terkenal, Pak. Jadi banyak orang Batam yang jalan-jalan ke sana ke Belakang Padang hanya untuk menikmati teh tarik. Ya, teh tarik itu adalah di Batam, dan itu hanya baru kira-kira 3 bulan 4 bulan dia sudah mengembangkan lokasinya itu dari tadinya hanya Dan ini menarik Pak ya, kalau kita cerita teh tarik sebenarnya kan teh tarik ini juga yang paling populer itu di Malaysia ya Pak ya. Ya, betul, ada betul Old sekali. Town, ada tradisional di Malaysia. Kopitiam itu kan ada kopi susu dan teh tarik kan, teh tarik dan Ya. teh campur susu dan prosesnya ditarik panjang bui-buinya ya, dan itulah Betul. yang menjadi sebuah proses ya Pak ya. Ya, Dan betul memang sekali. Batam Betul. ini menarik, dan satu yang besar itu masih ada nggak Pak, itu ya kopi ya? Dia bilangnya morning, kita sebut aja lah ya, namanya Morning Bakery ya. Oh, Morning Bakery ya, masih ya. Morning Bakery itu di Batam itu aja sudah ada 7 tempat, Pak. Dan Luar ramai biasa. terus ya Pak ya. Wow. Luar Menu biasa. ada kopi dan kemudian telur setengah matang Pak, masih ada ya. Telur Favorit ya. ada. Memang bisa diingat secara Kebetulan mendalami bidang NLP ya, sama dengan Pak Rian ya. Taste itu kan bagian dari kinestetik ya Pak. Yeah. Begitu dia kontak ke bawah sadar kita, terekam sepanjang zaman. Iya. UMKM Pak, khususnya bisnis kuliner Pak, dampaknya seperti apa Pak? Oh iya. Nah, kebetulan bulan lalu kami baru melakukan coaching ya pada UMKM di Batam. Itu ada sekitar 30 UMKM, itu kira-kira setengahnya itu adalah UMKM kuliner Pak. Jadi saya kira UMKM bidang kuliner di Batam juga cukup menerima dengan ramai kuliner khas di Batam. Seperti kalau itu makanan khas itu yang namanya luti gendang. Luti gendang itu kalau mungkin di roti goreng gitu ya, semacam roti goreng. Ya, tetapi ini sudah menjadi khasnya Batam juga. Meskipun itu dia aslinya itu dari Natuna sana Pak. Oke. Cuman itu sudah menjadi bagian kegiatan UMKM yang kecil-kecil ini. Jadi mereka banyak membuat luti gendang sendiri untuk dijual di kecil aja. Atau di oven Pak? Digoreng Pak. Digoreng. Ya. Dan itu menjadi makanan favorit. Kopi ya Pak ya, kopi hitam ya Pak ya? Iya betul sekali. Karena dia khasnya, dia dalamnya itu seperti abon ikan gitu. Oke. Abon. Dan jadi itu UMKM banyak membuat ya. Mereka ada buat di Pak atau di packaging yang bagus. Betul Pak. Perusahaan tadinya tidak ada.
kotak-kotak khusus, kotak isi 20, kotak isi 30, 40, dan kita biasa tinggal pesan, jadi sambil makan kita pesan. Bisa minta dia setengah matang untuk kita hangatkan lagi nanti. Oh, oke. Berarti custom lah Pak ya. Ini berarti UMKM juga ada mengalami perkembangan ya Pak ya. Dia bisa memahami customer needs dan customer want seperti apa, sehingga mereka menciptakan yang mereka bisa melayani. Betul banget Pak, betul banget itu. Jadi kuliner ini mau tidak mau harus diikuti. Oke, berarti ada dua Pak ya. Ada pasar yang kuliner dari Singaporeans atau turis itu datang ke Batam dan mereka menikmati kuliner. Dolar Pak, dolar kemudian belanja di apa dengan di Indonesia kan mungkin ya daya beli mereka lebih bagus ya Pak, sehingga mereka bisa mungkin mau nikmati di Singapura lebih mahal, kalau nikmati di Batam bisa lebih murah dan lebih banyak pilihan juga. Digital bagaimana Pak? Saya dapat pastikan lah ya, boleh dibilang semua bisnis kuliner kita sekarang sudah lakukan penjualan lewat digital. Mungkin kalaupun ada yang belum beralih ataupun melakukan kegiatan digital sales, mungkin karena mereka sudah sangat nyaman dengan belum merasa beralih ke digital. Namun saya kira itu hanya mungkin kecil sekali Pak, hanya paling segelintir saja penggiat-penggiat kuliner yang belum beralih kepada digital. Menarik Pak. Nah Pak, kalau cerita tentang oleh-oleh Batam, Gendang. Oke. Ya. Luti Gendang itu mereknya bisa beda-beda ya. Sesuai dengan UMKM. Selain Luti Gendang apalagi? Itu termasuk khasnya Batam lah ya, meskipun sebetulnya pisang bukan khasnya Batam, tetapi produknya sudah jadi khasnya Batam. Kemudian yang juga cukup terkenal itu namanya bingka, kue bingka ya. Kue bingka itu kayak apa ya? Dia dikukus ya, yang dimakannya pakai kuah gula merah ataupun dimakan polos begitu saja. Menarik. Ada luti gendang, kemudian binca ya Pak ya. Dan bingka. Binca ya. Menarik Pak. Nah, kalau Bapak melihat perkembangan bisnis kuliner ini Pak, yang tahan lama, yang tahan seperti COVID-nya Pak,
bebas ya, maksudnya sudah bisa hidup normal kembali, di mana sebelum terhadap goncangan gejolak dan faktor eksternal lainnya, khususnya di Batam, Pak. Jadi kalau saya perhatikan ya Pak, yang betul-betul bertahan itu ya tadi yang saya kasih contoh di pertama yang menjadi ikon kuliner Batam itu seperti sop ikan ya. Mengapa sop ikan bisa bertahan dengan segala goncangan yang luar biasa sekalipun ya? Saya kira dia punya satu yang utama itu kalau dalam istilah marketing ramuan tersendiri dan sebagainya, sehingga orang akan pergi ke tempat dia saja untuk menikmati sop ikan ini. Luar biasa. Kemudian tahan itu kalau harga juga ya Pak ya. Harga ya. Jadi harga yang produk kuliner itu. Saya hanya melihat dari dua sisi itu aja yang mungkin cukup. Berarti yang pertama quality Pak ya, quality dan quality harus bagus, dan kemudian quality juga konsisten supaya secara subconscious orang sudah bisa ingin kembali ya menikmati quality dan taste yang sama ya. Yang sama, bahkan ada buah mie instan yang dari dulu sampai sekarang kita selalu akan merindukannya, Pak. Betul sekali. At least itu sebulan atau kira-kira harus mencari itu, Pak ya. ada taste itu. Nah, kuliner itu menurut Pak Ahmad adalah ditiru karena dia akan sebuah diferensiasi yang membuat sebuah diferensiasi yang unik ya, orang akan mencari. Dan kemudian keunggulan ini juga jangan terlalu mahal-mahal. Masih menganggap ini adalah sesuatu yang valuable ya, dari segi taste maupun dari segi offeringnya. Nanti kedepannya seperti apa? Seperti saat ini kan bisnis kuliner kan ada yang desain cafe atau tempatnya supaya ada dapat mengambil foto dari angle yang bagus, Pak. Instagramable lah, ya Pak ya. Ada mereka bisa foto ya kan, karena foto kadang-kadang bisa jauh lebih penting daripada ini. Seperti apa, Pak? Jadi kan ada yang kalau tempat baru yang sesuatu yang menarik, cantik, itu adalah pengaruhnya besar karena semua ingin tampil bagus dan elegan, Pak, seperti itu. Kaitannya ini kan di satu sisi kalau produk makanan itu harus taste-nya enak, offeringnya juga bagus, itu yang paling fundamental, Pak. Tapi di sisi lain perkembangan teknologi, kemudian dunia digital yang membuat hati keindahan dimanapun dia berkunjung, seperti itu, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak, mixing keduanya di Batam? Oke. Nah, saya hanya melihat ya, ada satu wilayah atau satu kawasan ya,
Kawasan Bengkong itu dikembangkan untuk kawasan kuliner, juga tempat wisata juga ya. Mereka banyak membuat kafe-kafe yang bertahan lama, Pak. Oh, oke. Tidak bertahan. Ini saya hanya Dari mengatakan ini kacamatanya, untuk Batam ya. ya, Untuk mungkin artinya begini, orang hanya akan datang ke situ 1 atau 2 kali saja. ya. Setelah dia mendapatkan foto yang menarik tentang lokasi itu, tidak membuat dia datang lagi, Pak. Nah, jadi itu kalau hanya masalah tempat ya. Tetapi kalau orang datang itu adalah memang produknya, itu mau. Berarti produk masih number one ya Pak ya? Kalau di industri makanan ya? Betul. Industri makanan ya? Betul. Produk masih number one. So, sahabat Tribuners, buatlah produk yang benar saya, sehingga membuat orang menjadi kepengen makan kembali dan repeat lagi ya. Seperti yang Pak Asrar sampaikan, ikan ya, taste-nya beda. Ya. Kenapa sulit ditiru Pak ya? Kenapa sulit ditiru? Padahal kitchennya open kitchen, kita tahu produk apa yang kokinya beda ya. Saya punya terus sama Batam juga, dia bukan ini dia hobi masak ya. Yeah. Di Batam. Saya sebut aja Pak Janjet pasti kenal, namanya Pak Joni Budiman itu ya. Dia kan wakil ketua kita. Yeah. Nah, dia bilang ini tempat pasti punya ramuan sendiri. Pokoknya dia perhatikan gitu, nggak ketemu kan. Oh, iya. Kentucky ya, ada secret resipinya ya, yang sudah dikemas. Betul. Ya. Betul. Yang ada di situ. Ya. Harus original dan unik dan taste. Pasti akan menjadi teringat terus ya sama customer. Ya. Seperti itu. Kedua, fair price. Kemudian faktor tempat itu sebenarnya faktor yang berikutnya ya. Kalau di industri makanan, taste itu harus bagus terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Itu dulu lokal. Got besar. Ya. Got besar. Itu dia betul-betul di pinggir pada Pak. Tetapi orang sampai antri datang ke situ. Sekali lagi karena taste-nya memang luar biasa. Saya sampai waktu itu sama keluarga saya kata, ini kenapa ya ramai di sini? Kita coba yuk. Itu nunggunya aja Pak bisa sampai setengah jam ya. Oh iya. Karena dia produk. Kita nunggu itu sampai kan. Sekarang tapi orang rela. Iya. Dan sekarang dengan perkembangan digital seperti Gojek, Grab, Food, seperti itu, Pak. Ya. Gojek, GoFood ya, GoFood ataupun Grab itu sudah sangat menjadi pilihan lah ya kalau di Batam ya. Bahkan saya juga kalau di rumah malas makan dia pesan ke. Ya, apalagi GrabFood tersebut yang makanan favorit sedang diskon besar-besaran Pak ya. Itu pasti itu. Ya, betul. Pasti itu pilihan. Biasa beli 1 bisa beli 3 atau beli 4 itu Pak. Stok dulu. Punya kupon-kupon untuk diskonnya banyak sekali. Seperti
franchise internasional, apakah cukup bisa eksis di Batam ini, Pak? Seperti ya kita contohnya brand-brand besar lah, ada McD, ada Kentucky, pizza dan macam-macam, Pak. Oke, nah yang dia katakan itu ada di Batam. Kentucky, McDonald dan sebagainya, mereka sangat eksis ya, sangat eksis. Nah, kalau kita lihat mungkin ini mereka menyasar kuliner tradisional. Anak-anak muda lah ya kalau dibilang ya. Milenial Gen Z gitu ya, Z milenial ya. Betul, karena franchise seperti itu dia menyediakan tempat yang bisa tempat nongkrong ya, tempat nongkrong. Jadi cukup Batam juga cukup ini. Minuman favorit, Pak? Kopi, teh, atau Oke, dua-duanya itu ada beberapa teman yang dari Jakarta. Kemudian ya itu tadi saya ajak dia ke Morning Bakery, dia nyoba kopi di sana dan sebagainya. Setelah dia pulang dia bilang, aku mau datang lagi ke Batam, mau nyoba kopi itu lagi. Oh, kenapa? Kopinya memang enak, dia bilang. Iya. Jadi kopinya meskipun ya kalau PO ya kopi O ya. Itu saya juga gak ngerti apa yang mereka buat dengan kopi itu sehingga memang rasanya luar biasa, Pak, luar biasa. Iya. Kopi ini memang lagi naik daun, Pak. Dan ada dan kemudian kalau kopi kan dulu banyak diekspor yang Arabica ya, Pak ya. Tapi sekarang Arabica. dengan pengetahuan, dengan perkembangan dari sisi ekonomi dan sebagainya, sehingga masyarakat Indonesia sekarang sudah bisa menikmati kopi bagus, Pak, sendiri, Pak, Arabica. Iya, mungkin ya di sana ada faktornya kebetulan. Arabica banyak diekspor karena pengetahuan cara roastingnya sudah kalau dilihat kalau sekarang ini saya berani katakan kopi, Pak. Kopi lebih favorit. Mengapa? Karena ini untuk informasi buat Pak Jian ya. Saya dapat informasi dari dinas Dinas Pendapatan Daerah Batam ya, bahwa dalam tahun 2023 ini itu sudah tumbuh lebih dari 200 kopi kafe kopi. Betul, dia bilang. Wow, saya bilang itu orang jadi kemana-mana pasti ketemu kafe tempat ngopi, Pak, di Batam ini. Betul. Jadi mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Dan inilah yang unik ya, karena dengan
kopi di tempat-tempat yang pinggir jalan dengan kualitas setara dengan Starbucks. Ya, ini menarik Pak. Jadi kopi-kopi mesin itu sudah apa ya, bisa dicari di perusahaan-perusahaan di lokal sehingga bisa memberikan kopi mesin yang bagus, caranya juga bagus ya Pak ya, sehingga dari biji kopi, mesin kopinya bagus, baristanya juga banyak belajar ya Pak ya. Apalagi itu. Ya. Di Di sini terkenal juga kalau di Medan ada kopi Aceh Pak, kopi Aceh. Ya betul. Batam juga ada Pak. Kopi Aceh. Ada. Itu ada satu tempat kopi Ato. Dia menyediakan itu kopi khusus Aceh seperti yang biasa kalau kita sebut tuh kopi sangar ya Pak ya. Kopi sangar, kemudian kopi susu itu semua dari Aceh. Itu memang luar biasa. Kopi sangar itu Pak, kabarnya itu adalah kopi yang digemari. Kalau dipanjangkan Oh gitu ya, sangar ya. Oh iya betul. Saling ngerti supaya ya. Saling pengertian Pak. Secangkir kopi sangar maka persahabatan akan semakin lama. Dekat. Oke. Kabarnya hebat. Itu ini saya mendengar ya itu pengertian seperti itu. Menarik sekali Pak ya. Oke, selain kopi, tadi kopi tiam itu atau kafe, kopi itu menjadi favorit ya saat. Ada satu yang tadi mie lendir Pak. Mie lendir. Namanya cukup unik ya Pak ya. Namanya unik. Ini sebetulnya mie rebus. Dia pakai kuah kacang. Ya. Hanya kuah kacangnya itu dibuatnya itu pakai tepung kanji sehingga jadi agak kayak berlendir gitu ya. Rasanya memang luar biasa. Nah, jadi ini kalau dia pakai cabai rawit itu yang dipotong-potong ya. Kopi. Kawannya ya, sama roti bakar itu Pak ya, sama roti bakar ya. Sama roti bakar. Roti bakar. Tapi memang kita malah ya sedang memikirkan bagaimana caranya Batam ini saya mau bawa ke Jakarta Pak. Mantap Pak, luar biasa Pak. Yang roti gimana tadi caranya? Ya. Seperti yang roti ya. Iya. Sama mie juga ya. Apa namanya tuh, termasuk itu tadi tuh mie lendir itu ya. Mungkin di Medan juga ya. Ada, ya. Nasi lemak. Nasi lemak. Kalau di Batam itu nasi lemak kita bilangnya itu nasi dagang, Pak. Nasi dagang. Kalau di sini ada kita panggil nasi lemak atau nasi uduk, Pak. Iya, nasi uduk kan Jakarta. Karena porsinya agak gede. Ya, itu dia. Nah, jadi tapi yang menarik, kalau yang di Batam ini kecil dia. Ya, yang menarik itu harus dibungkus. Yang menarik itu dibungkus pakai daun pisang ya, Pak ya? Ya, itu dia. Terasa wanginya ya. Luar biasa itu. Luar biasa. Menarik, Pak. Kalau kita cerita banyak dari melihat atau mendengar insight dari Bapak itu yang tahan terhadap
goncangan gempuran apapun yang terjadi adalah quality itu harus bagus Pak ya, quality taste. Kalau terhadap goncangan gempuran apapun yang terjadi adalah quality itu harus bagus Pak ya, quality taste. Kalau berbicara tentang tempat itu adalah nomor 3 ya, tempat bagus tapi makanannya gak bagus juga gak tahan lama Pak ya. Dan keempat adalah traditional food masih dominan ya. Dan kelima adalah beverage-nya adalah kopi. Sekarang berkembang pesat ya Pak ya. Mungkin salah satunya adalah untuk mencegah ngantuk Pak ya, karena saya malah punya kebiasaan sebelum tidur saya ngopi dulu Pak. Bisa tidur Pak? Nggak ada masalah sama sekali Pak. Nikmati. Jadi ada 5 poin itu Pak. Ingin kalau berbisnis kuliner ya, kalau ini dari scanning di daerah Batam ya Pak ya, harus diperhatikan kalau ingin sukses bidang kuliner ya, termasuk nanti masuk di digital. Tetapi quality itu memang sesuatu yang mandatori yang tidak boleh industri makanan yang bisa dalam jangka waktu yang sangat lama Pak Asral. Oke Pak Asral, selain yang saya summary-kan itu, masih ada tambahan Pak Asral yang bisa diberikan jikalau sahabat-sahabat kita ingin bisnis kuliner untuk jangka waktu yang lebih panjang? Saya mungkin kalaupun itu mungkin perlu kita ikuti ya. Ini luar biasa ya, ini efeknya, efek promotionnya itu sangat-sangat masuk ke segala wilayah, bahkan melintas batas ya. Saya malah baru lihat ada di Facebook itu ojol dari Medan ke mana, ke Batu ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak ya. Tapi kalau seandainya itu benar, berarti kan itu bagian dari promosi digital ya. Jadi orang sampai bisa melintas batas untuk mendapatkan promosi. Saya kira terima kasih Pak Asral untuk waktunya bersama sahabat Tribuners dan live dari Batam. Ya, ini sungguh luar biasa. Kepada sahabat Tribuners semuanya, semoga apa yang didiskusikan bersama Pak Asral ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang khususnya di daerah Batam, kalau ada kesempatan, ada waktu luang, silakan ngopi bareng Pak Asral ya. Betul, dengan senang hati Pak. Di asosiasi manajemen di Batam ya, saling bersinergi juga ya Pak ya, bisa ngobrol makin sehat Pak ya. Oke, sahabat Tribuners, sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sekali lagi Pak Asral. Kita akhiri Inspirasi Bisnis chapter pagi hari ini. Terima kasih, selamat siang semua.